Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja wa anzalahu hudan wa rahmatan wa shifaan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi balagha al-amanah alladzi balagha risalahu wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada billahi haqqa jihadih. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على نبينا وشفيعنا ومولانا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بسنته وهدى وما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, jamaah yang dimuliakan Allah, puja-puji hanya milik Allah dan kepadanya lah kita menyembah dan juga kepadanya kita mohon pertolongan. Salawat ring salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabat dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan Allah, di pagi ini di hari Jumat di Sayyidul Ayyam, hari yang mulia, hari yang disebut dengan rajanya hari, banyak sekali amal-amal ibadah sunnah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Mari kita manfaatkan hari yang penuh berkah ini dengan keberkahan amal-amal soleh kita, dari mulai kita berbajak salawat kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, kemudian juga membaca surat Al-Kahfi, dan tentu sedekah menjadi bagian yang terus kita istiqomahkan di pagi hari, wabil khusus di hari Jumat menjadi hari yang mulia untuk kita beramal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal kita dan menjadikan amal ini yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang paling kita harapkan, tentu hanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah yang bukan Allah, di pagi ini di hari Jumat dalam program Iqra Al-Quran, insya Allah kita akan bersama-sama dibimbing oleh guru kita untuk kembali membuka mushaf kita yang barangkali sudah sering kita buka setiap hari membaca Al-Quran. Tapi yang istimewa di pagi ini tentu kita diajak untuk tidak hanya membaca Al-Quran, tapi juga mentadaburinya, mengambil hikmah makna yang ada dalam bacaan-bacaan kita. Dan tentu banyak sekali terjemah yang sudah tersebar ya, dan bisa kita lihat juga di gadget kita bahkan. Tapi tentu yang paling penting adalah bagaimana kita memaknai apa yang kita baca sehingga kita paham suasana cinta dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebuah pesan-pesan mulia, sebuah pesan-pesan yang ditujukan untuk kita semua sebenarnya, walaupun Allah turunkan Al-Quran Karim kepada Nabi kita baginda Rasulullah, tapi Al-Quran adalah untuk kita semua. Karena itulah inilah petunjuk yang mari sama-sama kita pelajari bersama, menjadi bagian yang sangat penting yang rutinitas kita setiap hari sesungguhnya, yaitu membaca Al-Quran dan mentadabburinya. Dan sebelum masuk kajian bersama guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari, tentu yang juga perlu diperhatikan insya Allah, satu kegiatan khitan yang insya Allah akan diselenggarakan di hari Sabtu besok ya, bersama Dr. Vicky dan juga para pengurus MKI, mobil khusus di Rumah Hitan Zidan MKI yang rutin insya Allah, mohon doanya. Setiap bulan kita akan menggelar satu kegiatan yang diperuntukkan untuk saudara-saudara kita, dan mari ya, juga kita menyebarkan syiar ini yang mungkin ingin dihitan dari saudaranya, eh, mungkin juga ada tetangganya yang membutuhkan hitan ini, silakan. Dan ini ditangani oleh ahlinya ya, oleh Dr. Vicky dan juga salah satu asosiasi ASDOKI ya, Asosiasi Dokter Hitan Indonesia, yang alhamdulillah sudah kesian kalinya kita menyelenggarakan kegiatan hitan ini, maupun yang massal maupun yang sifatnya rutin. Dan mohon doanya juga, mudah-mudahan ini bagian juga amal kita yang salah satunya juga disupport, didukung oleh jemaah semuanya. Amin amin Allahumma. Baik, alhamdulillah guru kita sudah bersama kita satu dari Jemari. Kita doakan Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan kesehatan untuk beliau ya, dan juga keberkahan dalam hidup beliau bersama keluarganya, dan tentu satu istiqomahan itu yang terus kita doakan,
tidak hanya untuk beliau juga untuk kita semua. Istiqomah untuk hadir dalam majlis ilmu menjadi sebuah kenikmatan paling agung yang harus kita syukuri. Baik, kita masih membuka di surat Al-Baqarah saja. Dan Nah. di eh, Ayat 23, Ustaz. ayat 23 karena kita Ya. memang selang-seling untuk ikhlas Al-Quran ini karena biasanya juga diselingi oleh kajian di Sirah Nabawiyah, yaitu kajian tentang hadis-hadis Nabi SAW dari Ustaz Sarif Hidayat. Dan Alhamdulillah di eh, Jumat ketiga ini memang Alhamdulillah dibimbing, disamai oleh guru kita Ustaz Dadi Al-Jambari. Silakan jemaah yang menurut Allah untuk membuka mushafnya surat Al-Baqarah dan di ayat yang ke-23. Saya persilakan kepada Ustaz Dadi Al-Jambari untuk memulai sebuah kajian, sebuah program yang mudah-mudahan makin cinta kita dengan Al-Quran Al-Karim. Fadhil masykur. Baik, syukran jazakallah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasul ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang dimata Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, kebersyukuran tentu adalah bagian dari sebuah keniscayaan, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Pagi ini kita mohonkan doa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana seluruh pengurus, pembina, dan kerabat kita, orang tua yang masih hidup, mertua yang masih sehat, dan seluruh kerabat keluarga kita, semoga senantiasa Allah SWT hadirkan keistiqomahan di dalam menjalankan keislaman kita sampai akhir hayat kita menempuh husnul khotimah dan kelak dikumpulkan bersama keluarga di surga. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, saya mohon izin beberapa detik untuk mengganti provider agar lebih aman. Mudah-mudahan sudah terhubung dengan baik. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Alhamdulillah. Baik, jelas. Baik. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, berangkat dari keresahan bahwa terlalu banyak eh, orang Islam yang hanya sekedar bisa membaca Al-Quran dan tidak memahami apa isi di dalam Al-Qurannya. Bahkan ada beberapa kesalahan-kesalahan di dalam menafsiri atau memahami ayat, baik itu secara kontekstual maupun tafsiriyah. Kemudian banyak yang tidak memahami dan kemudian menjadi menormalisasi kesalahan. Ini akibat kita sebagai objek dakwah, kita sebagai orang yang mendengarkan materi-materi agama, kemudian juga harus mengetahui bahwa apa yang dimaksud dengan ayat-ayat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala inginkan kepada kita. Karena begini, otentisitas atau keaslian daripada ayat-ayat Al-Quran itu tidak mungkin bisa dijelaskan dengan bahasa yang lain kecuali dengan pemahaman aslinya. Artinya, Bapak Ibu boleh silahkan cari agama yang mana yang sampai sekarang masih menjaga otentisitas bahasa agamanya.
kita lihat bahasa agama yang digunakan oleh Kristen misalnya, yang kalau di Itali bahasanya bahasa Latin, yang digunakan di Yunani jadi beda, yang digunakan di Tel Aviv jadi beda, yang digunakan di Amerika jadi beda. Ketika kita nanti ke Cina, kita masuk ke gereja di Cina, pasti bahasanya beda lagi. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, Anda nggak perlu khawatir karena ketika misalnya Anda melancong kemana saja dan menemukan hari Jumat, di mana bisa didirikan Jumatan, maka khotibnya membaca Al-Qur'annya pasti dengan bahasa Arab. Meskipun pengantarnya dengan bahasa setempat. Dan kita kemudian menjadi sangat memahami ketika bahasa Arab itu dibacakan oleh begitu banyak para imam, itu mau orang manapun gitu ya, sebut saja. Mau Cina, mau Rusia, mau eh, Chili, mau Ghana, mau dimanapun. Semua menggunakan bahasa Arab yang sama, menggunakan bahasa pemersatu. Nah, ini yang menjadi penting buat kita ketika ada orang melakukan kesalahan-kesalahan pemahaman. Misalnya, ya, eh, kita mendengar orang yang dielu-elukan sebagai ahli agama, misalnya seperti siapa, Kiai Gufron ya, itu kemudian dia bicara seolah-olah menggunakan bahasa Arab gitu ya. Dan kalau kita memahami bahasa Arab dengan benar, yang dia gunakan bukan bahasa Arab. Itu diklaim sebagai bahasa Suria, ya, bahasa tanah. Dan ketika diturunkan dalam bahasa tanah pun, ketika dalam sebuah penelitian, kawan-kawan tidak menemukan itu sebagai bahasa Suria yang asli. Alias begini, kalau kemudian kita mendengarkan orang-orang kemudian menggunakan istilah-istilah Arab yang kita tidak ketahui, dan itu dia sangat meyakinkan, wah ini kita menjadi terpengaruh dengan gaya public speakingnya seseorang, terus kemudian kita terlarut dalam pemahaman kesalahan. Nah ini yang bahaya. Gitu. Untuk itu program ini dibuat. Kenapa namanya Iqra'ul Quran? Karena bukan tilawah Quran. Kalau tilawah itu membaca tulisan yang sudah ada. Tala'a, utlu, perintahnya. Ya, tilawah. Eh, Kalau Iqra itu lebih kepada menangkap makna. eh, to figure out, mencari tahu. To capture, kalau dalam bahasa Inggris. Makanya saya selalu berusaha untuk memberikan pemahaman yang mendasar tentang bagaimana eh, bahasa Arab dengan sastra Arab Subroh yang paling tinggi dan elegan ini kemudian bisa kita maknai dengan sederhana di bahasa Indonesia kita yang sangat miskin jika dibandingkan dengan bahasa Arab. Kita punya bahasa serapan sangat banyak. Ada bahasa Belandanya, ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Sanskerta, ada Melayu, ada Palawanya, dan seterusnya. Sementara bahasa Arab asli, ya, berasal dari Aramaik. Maka kalau kita lihat bagaimana kisah-kisah yang dihadirkan pada saat Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan seterusnya, itu mesti menggunakan bahasa Aramaik. Yang kemudian kalau kita geser ke bahasa Arab, kemudian maknanya menjadi tidak terlalu jauh berbeda. Baik, kita hari ini kalau saya nggak salah, kita masuk ke murojaah. Artinya setelah kita pelajari makna dan isi daripada eh, Al-Quran, ini mohon izin berbagi, kita sudah masuk di Al-Baqarah ayat yang ke-23. Dan ayat, 24 apa Nadit? ya, 24 sekarang Nadit. oh, Masya Allah. Sudah Dua. merojaah ya? Sudah Sudah exercise sudah. merojaah ya? Tayyib, tayyib. Syukran jazakumullahu Apa Nadit? khair.
Berarti kita masuk ke ayat yang ke-24, berarti kita masih membaca uh, tarjim tafsir. Tayyib. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in lam taf'alu walan taf'alu fattaku, di sini disebutnya fattakun nar, kemudian allati karena narnya adalah uh, muannats, kemudian menjadi allati. Kemudian waquduhan nar wa waquduhan nas, ya, wal hijar muiddat lil kafirin. Jadi kalau kita lihat fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattakun nar allati waquduhan nas wal hijarah muiddat lil kafirin. Mari kita lihat apa makna secara sederhana dari yang ada di terjemahan. Di ayat yang ke-24 dikatakan bahwa ini jalan lain ya. Ketika mereka tidak mampu memenuhi permintaan itu, maka Allah berfirman, dan jika kamu tidak dapat melakukan apa yang disebutkan itu, artinya ini berkaitan dengan ayat yang sebelumnya. Ketika orang-orang kafir menganggap bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membuat-buat yang namanya Al-Quran itu bikinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau kita memahami dari sisi surat An-Najm ayat yang ke-3 sampai yang ke-5, itu dikatakan bahwa ayat 2 sampai 4 maksudnya. Di situ dikatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim wala yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang muncul dari Rasulullah SAW itu dari hawa nafsunya sendiri, tetapi ini datang dari wahyu. Dan kemudian jika kamu orang-orang kafir tidak dapat melakukan apa yang disebutkan itu, yaitu menghadirkan surat semisal Al-Quran, disebabkan kelemahan dan ketidakmampuanmu, dan kamu pasti tidak akan dapat melakukannya, dipastikan oleh Allah SWT. Demikian itu untuk selama-lamanya, maka kata yang digunakan adalah lan tadi, tidak akan pernah, disebabkan terhalang mukjizat Al-Quran itu sendiri. Maka jagalah dirimu dari neraka dengan jalan beriman kepada Allah dan meyakini bahwa Al-Quran itu bukan ucapan manusia. Yang kayu apinya, maksudnya bahan bakarnya, ya, terdiri dari manusia. Yang isinya adalah orang kafir dan hijarah dan batu. Dan ini mereka gunakan untuk membuat patung berhala, ya. Maksudnya api neraka yang sangat panas dan tambah menyala dengan bakar manusia dan batu, jadi bukan seperti api dunia yang hanya bisa dinyalakan dengan kayu bakar dan yang lain, ya, yang disediakan buat orang kafir sebagai alat untuk menyiksa mereka. Dan kalimat belakang ini bisa menjadi kalimat baru untuk menunjukkan keadaan yang lazim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mari kita lihat di dalam tafsir yang di tafsir web. Ini dari Al-Muyassar. Kita sama-sama buka. Di linknya saya berikan di ruang chat. Baik. Apakah yang saya tampilkan ini tampak? Tampak udah. Baik. Ini dari Tafsir Al-Muyassar dari Madinah Al-Munawwarah. Saya ambil salah satu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau eksplor, silahkan mengambil link tadi, kemudian dibuka saja. Saya ambil salah satu sebagai bahan pembelajaran kita. Baik, saya gunakan tafsirnya Ibnu Katsir. Ya, ini ringkasan. Ya, ini mukhtasar dari Profesor Dr. Hikmat bin Bashir bin Yasin dari Universitas Islam Madinah. Kemudian Allah menetapkan tentang nubuwah setelah menegaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Dia berfirman kepada orang-orang kafir, jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran, yang ayat sebelumnya kan
eh, ketika dikatakan bahwa firaibim mimma nazalna abdina, ya, yang ayat 23-nya gitu ya, yang kami wahyukan kepada hamba kami yakni Muhammad alaihissalam, maka bawalah satu surat, ya, fa'tu, ya, maka datangkan, ya, bisuratin, ya, bawalah satu surat yang dalam beberapa ayat dikatakan setidaknya 3 ayat yang setara dengan apa yang telah dibawa olehnya. Dan kalau kalian beranggapan bahwa hal itu datang dari selain Allah, maka tentanglah dengan sesuatu yang serupa dia bawa. Minta tolonglah kepada siapapun, mau pakai berhala yang mana saja, mau ahli syair yang mana saja yang datang dari mereka, ya, yang disebut dengan syuhada akum, ya, di ayat sebelumnya, ya, maka sesungguhnya kalian tidak akan mampu melakukannya. Di ayat ini Imam As-Suddi mengutip bahwa dari Abu Malik bahwa syuhada hukum itu maknanya adalah sekutu-sekutu kalian. Minta tolong kepada Tuhan-Tuhan mereka yang mendukung dan membantu kalian, gitu ya. Sedangkan Mujahid menyatakan bahwa ajaklah penolong-penolongmu, maknanya adalah orang-orang yang memberikan kesaksian, yaitu para pemimpin yang berbicara dengan fasih. Perlu difahami Bapak Ibu bahwa orang-orang Arab itu dulu rata-rata adalah penyair-penyair atau jago-jago dalam permasalahan. Dia rata-rata memahami syair. Dan orang-orang dulu memang seperti itu ya. Kalau di kita itu para ulama biasanya sangat pandai bermain kata-kata. Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Agus Salim, para kiai-kiai seperti Buya Hamka dan seterusnya itu pandai memilih kata-kata. Kenapa mereka bisa pandai memilih kata-kata? Narasinya begitu luar biasa menjelaskan sesuatu karena wawasannya sangat luas, karena bacaannya banyak. Jadi kalau Bapak Ibu enggan membaca, maka apa yang kita lintaskan dalam pikiran kita, maka itulah yang akan muncul. Sebagai seorang karyawan misalnya, Bapak Ibu harus menyampaikan satu penjelasan tentang produk atau jasa yang Bapak Ibu eh, hadirkan, maka itu butuh penyampaian gagasan dengan pola yang benar. Nah, ini pun juga butuh kepada bagian yang kita sebut sebagai eh, pemahaman yang harus mendasar. Maka bacaanlah yang kemudian bisa membantu kita untuk eh, melakukan itu. Nah, dan di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala menantang mereka untuk melakukan hal yang seperti itu. Ya. Kalau kita perhatikan di sini, Allah berfirman di dalam surah Al-Qasas, datangkan olehmu sebuah kitab dari sisi Allah yang kitab itu lebih dapat memberi petunjuk daripada keduanya. Maksudnya selain Taurat dan Al-Quran. Niscaya aku mengikutinya jika kamu sungguh orang-orang yang benar. Artinya ini tantangan juga yang seperti di ayat 23 itu tadi. Kemudian di dalam surah Subhan, ya, kenapa dibilang surat Subhan di surah Al-Isra ini? Karena awalnya adalah Subhanalladzi, gitu. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Isra ini, dikatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, katakan sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia. Sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu dari sebagian yang lain. Dan Allah berfirman dalam surah Hud, bahkan mengatakan Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Kalau memang demikian, maka datangkanlah, ya, di surah Hud ayat yang ke-13. Maka datangkanlah 10 surat yang dibuat-buat yang menyamainya. Dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah. Jika kamu memang benar-benar orang yang benar. Nah, dari sini Allah SWT juga berfirman bahwa dalam surah Yunus, Allah SWT menyampaikan bahwa tidaklah mungkin Al-Quran dibuat selain Allah. Nah, tetapi Al-Quran itu membenarkan kitab yang sebelumnya, menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan, tidak ada keraguan di dalamnya, maka katakan, kalau benar yang kamu katakan itu, maka cobalah datangkan sebuah surat, seumpamanya, panggillah siapa-siapa yang kamu panggil untuk membuat selain Allah, jika kamu orang yang benar, dalam surah Yunus ayat yang ke-38. Dan semua ayat ini adalah Makkiyah, artinya turunnya di Mekah. Kemudian Allah menantang mereka juga untuk melakukan hal ini di Madinah.
Allah berfirman dalam ayat ini, ya, jika kamu tetap dengan keraguan dalam Al-Quran, maka yang dikatakan oleh mereka bahwa ini buatan Muhammad alaihissalam, ya, buat satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, ya, yang maknanya mirip seperti Al-Quran. Ini diungkapkan oleh Imam Mujahid dan Imam Qatadah. Dan ungkapan ini digunakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, Az-Zamakhsyari, Fakhruddin Ar-Razi, dan dinukil dari Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan Hasan Al-Basri. Dan mayoritas pentaskih, afwan, dan pendapat ini mendominasi banyak aspek. Karena menantang semua orang musyrik, baik secara terpisah maupun kelompok, baik yang buta huruf maupun yang pandai menulis, ini merupakan tantangan yang paling sempurna. Dan ini paling lengkap. Karena hanya menantang orang-orang yang buta huruf di antara mereka, atau orang yang tidak bisa menulis dan memahami ilmu apapun. Hal ini ditunjukkan oleh Allah SWT dalam surah Hud ayat yang ke-13. Dan kita lihat di surat Hud ayat yang ke-13 dinyatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka datangkanlah 10 surat yang dibuat-buat yang menyamainya kalau emang ada, gitu. Dan firman Allah tabaraka wa taala di surah Al-Isra 88, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan Al-Quran itu. Dan beberapa ulama berpendapat bahwa orang seperti Nabi Muhammad alaihissalam orang yang buta huruf seperti dia. Artinya kalau disamain, coba cari sekelas Nabi Muhammad alaihissalam yang ummi, yang buta huruf, suruh dia buat, ya, seperti Rasulullah SAW, seolah-olah mereka bilang bikin-bikin ayat itu. Maka dikatakan di sini pendapat yang pertama adalah yang benar karena tantangan ini berlaku untuk semua orang. Meskipun mereka adalah bangsa yang paling fasih sekalipun. Dan Allah menantang dengan tantangan ini di Mekah dan di Madinah berkali-kali. Meskipun mereka sangat membenci dan memusuhi Rasul SAW, marah dengan agamanya, dan sangat fanatik dengan agama mereka sendiri. Ya. Maka sampai saat ini, orang ketika dikoreksi pasti enggan berubah. People reject changes, gitu ya. Manusia itu menolak perubahan. Tapi mereka tidak mampu memenuhi tantangan itu. Makanya Allah berfirman, maka jika kamu bisa membuatnya, pasti kamu tidak akan bisa membuatnya. Ya, huruf lam tadi menunjukkan penafian selamanya di masa depan. Kalau dalam bahasa Inggris dia never ever 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 ever, nggak akan pernah. Gitu. Maksudnya kalian tidak akan pernah bisa melakukan ini selama-lamanya. Karena ini merupakan mujizat, ya, yang Allah tabaraka wa taala memberitahukan dengan tegas dan tanpa ketakutan bahwa Al-Quran tidak akan disaingi oleh apapun selama-lamanya. Dan itu yang terjadi. Sejak saat itu sampai sekarang. Belum pernah ada yang menyaingi Al-Quran dan tidak mungkin ada yang bisa menandinginya. Bagaimana mungkin hal ini bisa dilakukan oleh seseorang sedangkan Al-Quran itu adalah kalamullah, pencipta segala sesuatu. Dan bagaimana bisa kalam serupa dengan kalam para makhluk? Maka Allah SWT menyatakan bahwa pelihara dirimu dari neraka yang bahan bakarnya, ya, dari batu dan manusia yang disediakan bagi orang-orang kafir. Uiddat lil kafirin. Ya. Kemudian ada pun wakud, ya, wakud Tuhan, ya, nas wal hijarah, ya, dengan di fathah huruf wawunya. Ini maknanya ada sesuatu yang dilemparkan ke dalam api untuk menyalakannya. Jadi seperti kayu bakar, ya, orang, batu, gitu. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Jin ayat yang ke-15, gitu ya. Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka dia akan menjadi kayu api bagi Jahannam. Dan di dalam surah Al-Anbiya dikatakan di ayat 98-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan Jahannam. Kamu pasti akan masuk ke dalamnya. Waliyadzubillah. Nah, adapun yang dimaksud dengan hijarah, batu-batu di sini adalah batu belerang yang hitam besar, keras, berbau busuk. Ya, dan batu-batu ini adalah batu yang sangat panas jika dipanaskan. Semoga Allah melindungi kita dari batu tersebut. Amin. Dan dijelaskan bahwa dari Ibnu Mas'ud tentang firman Allah tabaraka wa taala yang bahan bakarnya dari manusia dan batu, waqadduhan nas wal hijarah, gitu ya. Maknanya adalah batu belerang yang diciptakan oleh Allah pada hari Dia menciptakan langit dan bumi di langit dunia dan disiapkan untuk
orang-orang kafir. Maka Imam Mujahid menyatakan bahwa batu belerang itu kan baunya busuk. Ya. Maka Abu Ja'far Muhammad bin Ali menyatakan batu belerang. Dan Ibnu Juraij menyatakan bahwa batu belerang di neraka ini warnanya hitam. Dan Amr bin Dinar berkata kepada aku batu yang paling keras dan paling paling besar. Dan dikatakan yang dimaksud di situ adalah batu-batu yang disebut dengan batu-batu prahala. Ya, Tuhan-Tuhan yang pernah disembah selain Allah. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, sungguh kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan jahanam. Yang dimaksud tadi bahan bakar, ya, di Anbiya 98 tadi. Dan ini disampaikan juga oleh Imam Al-Qurtubi, oleh Syekh Ar-Razi, dan pendapat ini dikuatkan dengan pendapat yang pertama. Dan dia menyatakan bahwa karena menyalakan api dengan batu belerang itu bukan hal yang aneh. Maka batu ini lebih pantas. Kenapa? Kalau kita ke gunung ya, saya nggak tahu siapa yang dari UI, mungkin ada Mapala, dari para pencinta alam, dari SMA mana dulu gitu, pernah ngebolang gitu ya. Itu kalau kita ketemu sama saya dulu di Ijen, ya, di Kawah Ijen, di Gunung Raung. Nah, itu ada satu wilayah namanya Kalipait. Nah, itu turunannya itu air belerang. Dan itu kalau kumur di situ, wah itu kayak diserang sama apa ya, kayak seperti minum soda tapi lebih menyakitkan kalau di mulut kita banyak banyak kuman gitu. Dan itu kalau untuk yang punya apa namanya eksem-eksem begitu di badan bisa cepat cepat hilang tuh mandi dengan belerang. Saya kurang paham di Sariater yang sumber air panas itu di mana ya? Ciater atau Sariater tuh? Eh, itu kalau Syariater nama Sariat, tempatnya. oh Sariater nama tempatnya, Ciater juga. Ciater tempatnya, oke. Itu kalau kita katanya berendam di situ, katanya air hangatnya itu mengandung belerang dan belerangnya tinggi, gitu. Makanya dia menjadi sangat sangat hangat karena ada geotermalnya, gitu ya. Kurang kurang lebih begitu. Wallahu alam, saya belum pernah ke sana. Mungkin satu saat akan ke sana. Enak juga berendam air hangat itu daripada mesti ngangetin terus gitu ya. Bawa bawa Zamira gitu, berendam, ah, masya Allah itu enak. Nah, kemudian ungkapan yang dikatakan oleh Amr bin Dinar tadi ini tidak kuat karena api yang dinyalakan dengan batu belerang akan punya panas yang lebih kuat dengan nyala yang lebih besar. Terlebih dengan apa yang disebutkan oleh para ulama terdahulu bahwa batu belerang itu sudah disiapkan untuk hal tersebut. Kemudian menyalakan api dengan batu itu juga merupakan sesuatu yang jelas. Karena material gips misalnya itu batu. Dan ketika dibakar dengan gips itu batu kapur ya Bapak Ibu. Maka akan menjadi menyala-nyala seperti itu. Kalau nggak percaya coba aja. Dan begitu juga dengan semua batu. Api akan meledakkan dan membakar. Adapun konteks terkait dari kondisi api yang telah disiapkan untuk mereka nih, dari kekuatan panas serta kobarannya disebut sebagai kami akan tambah lagi dengan bagi mereka nyalanya. Ini begitu juga Al-Qurtubi menguatkan bahwa yang dimaksud dengan batu-batu di sini adalah batu yang digunakan untuk mengobarkan dan eh, memperkuat kobaran api. Dan dia menyatakan bahwa agar hal ini menjadi siksaan yang berat bagi penghuninya. Dan firman Allah disediakan bagi orang-orang yang kafir paling jelas yaitu bahwa kata ganti fiil ya uiddat ini merujuk kepada api yang bahan bakarnya adalah waktu Tuhan nas wal hijarah. Ya. Dan bisa merujuk kepada batu-batu saja. Ya. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, tidak tergantung perbedaan makna antara kedua pendapat yang tersebut karena keduanya berkaitan. Nah, uiddat maknanya adalah dipersiapkan atau disediakan buat orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Ishaq dari Muhammad, dari Ikrimah, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas bahwa makna yang disediakan bagi orang-orang kafir adalah bagi mereka yang melakukan kekufuran seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang menyaksikan kebenaran Al-Quran. Maka banyak imam-imam yang memegang sunnah menggunakan ayat ini sebagai dalil bahwa mereka ada sekarang gitu ya, sesuai dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT,
Uiddat tadi artinya sudah dipersiapkan dan disediakan, gitu ya. Sudah tersedia, gitu ya. Dan hal tersebut disebutkan banyak hadis. Di antaranya adalah surga dan neraka itu saling beradu argumen. Neraka meminta izin kepada Tuhan, berkata, "Ya Rob, sebagian dariku memakan sebagian yang lain, maka Allah mengizinkan untuk memiliki dua napas. Satu napas pada musim dingin dan satu napas pada musim panas." Seperti hadisnya Ibnu Mas'ud. Dan kami mendengar sesuatu yang jatuh dan bertanya apakah itu. Jadi Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa ketika terdengar dentuman, ya, dentuman, dung, maka Rasulullah SAW bertanya, kalian dengar nggak? Dengar ya Rasulullah. Kalian tahu nggak apa itu? Allah dan Rasulnya lebih paham. Maka Rasulullah SAW sampaikan itu adalah batu yang dilemparkan dari sisi neraka Jahanam sejak 70 tahun yang lalu. Yang sekarang baru mencapai dasar. Sebagian ulama menyatakan dasar jahanam itu ada palung, eh, apa namanya, abyss, palung. Palung yang terdalam sekarang ini adalah di Pasifik itu palung Mariana. Ada yang bisa bantu saya nggak cari palung Mariana itu dalamnya berapa berapa dalam? Ada yang bisa bantu saya cepat nyari data palung Mariana itu berapa berapa dalam? Ada yang sudah ketemu? Silakan. 10.994 meter. 11 10 kilometer, sekitar 11 kilometer. 11.000 kilometer. 11 kilometer. Oh, 11 kilo, bukan 11.000 ya. Bukan. 11 kilo. 11 kilo itu kira-kira eh, 11.000. dari 11.000 meter. 11.000 meter itu kira-kira dari Monas sampai ke Blok M. Hmm. Atau Blok S. Sekitar itulah ya. Iya. Nggak ada apa-apanya dibanding dengan eh, palung yang ada di Syair, neraka Syair. Yang Rasulullah SAW menyatakan itu batu yang dilempar dari sisi neraka Jahanam itu 70 tahun yang lalu dari dasar Jahanam baru nyampe ke Syair itu 70 tahun yang lalu. Kalau dikonversi 70 tahun dengan batu yang paling sederhana saja, kecepatan kecepatan ini bukan kecepatan akhirat ya, baru kecepatan dunia gitu ya. Kita bisa hitung tuh berapa joule gitu kan ya. Dengan kecepatan sekian maka bisa diperhitungkan jarak yang ditempuh dalam waktu 70 tahun. Berarti itu Masya Allah gitu ya. Pokoknya panjang banget itu. 70 tahun yang lalu dengan turun kecepatan sekian per detik gitu ya. Maka kita bisa hitung kalau 70 tahun berarti berapa lama. Artinya hadis ini, hadis tentang sholat gerhana malam Isra Mi'raj dan sebagai menurut Imam Muslim adalah hadis yang mutawatir, diriwayatkan oleh begitu banyak orang, bahkan lebih dari 100. Dan orang-orang Mu'tazilah saling berbeda pendapat tentang hal ini karena kebodohan mereka. Sedangkan Hakim Munzir bin Sa'id al-Baluti, seorang hakim Spanyol, gitu ya, disepakat dengan pendapat mereka dan perhatian tempat sebaiknya berhenti. Nah, pada firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan firmannya pada surah Yunus yang tadi, ya, dikatakan di sini adalah wakaf ini tergantung dalam setiap surah dalam Al-Quran, baik yang panjang maupun yang pendek. Karena wakaf ini bersifat umum, sesuai dengan konteks syarat. Nah, karena ini hal yang umum, maka sebagai dalam konteks penolakan, konteks nafi, maka menurut pandangan para pentahkik yang mendalam dalam ilmu usul fikih, sebagaimana hal ini disepakati sesuai tempatnya, jadi boleh berlaku untuk panjang atau pendeknya surat. Dan ini adalah sesuatu yang tidak diperdapatkan oleh orang-orang baik di masa lalu maupun masa sekarang. Syekh Ar-Razi dalam tafsirnya menyatakan bahwa firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran yang merujuk kepada surah Al-Kautsar, surah Asr, ya, surah Al-Kafirun, surat pendek-pendek aja. Kita tahu dengan pasti bahwa membawakan sesuatu yang menyerupai surat-surat atau mendekatinya ini memungkinkan. Artinya nggak terlalu sulit sebetulnya.
Kalau ada yang berpendapat bahwa membawakan sesuatu seperti surah-surah ini melampaui batas kemampuan manusia, ini merupakan kesombongan dan melakukan kesombongan semacam itu termasuk sesuatu yang mencela agama. Kami berkata karena alasan inilah kami memilih pendekatan yang kedua dan kami mengatakan jika surah ini telah mencapai tingkat kefasihan pada batas yang menakjubkan. Maka maknanya bisa dicapai, penolakan mereka adalah menyerukan celaan terhadap sesuatu yang menakjubkan itu. Nah, pendapat yang benar bahwa setiap surat dalam Al-Quran adalah mukjizat yang manusia tidak bisa menentangnya, baik itu pendek maupun panjang. Begitu penjelasan dari uh, As-Sudi, ya. Imam Ibnu Katsir dalam ringkasannya. Kalau kita ambil dari Syekh Al-Jazairi, ya, beliau yang membuat buku Ensiklopedia Islam, ya, makna kata waqud duha ini yang di ayat 24 tadi, sesuatu yang digunakan sebagai bahan bakar untuk menyalakan api, yakni orang-orang kafir berhala-berhala yang disembah bersama dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai sekutu. Dan uidat itu dipersiapkan dan dihadirkan. Al-kafirin adalah orang-orang yang menutup diri, ya, dari cahaya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan mereka mendustakan Rasulnya serta syariatnya. Kalau ini bisa kita lihat di ayat yang sebelumnya. Walladzina kafaru kadzabu bi ayatina, gitu ya. Disebutnya ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Itu di ayat 22-nya kalau saya nggak keliru. Dan makna ayat ya, jika kalian tidak mampu mendatangkan maka jagalah diri kalian dari api neraka dengan beriman kepada wahyu Allah. Artinya Allah SWT memberikan kesempatan, bertobatlah kalian, berimanlah dengan benar, gitu kira-kira. Dan pelajaran dari ayat ini, neraka bisa dihindari dengan keimanan dan amal saleh. Karena ketika disebut dalam hadis sahih, jagalah dirimu dari api neraka walau dengan bersedekah sebutir kurma, ini menjadi bagian yang sebetulnya setiap kebaikan pasti berujung kepada surga. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, Bapak Ibu bisa baca ini semua di link yang tadi saya bacakan sama-sama. Baik, mari kita pelajari makna kata per kata berikut frase per frasenya dari surat 2 ayat yang ke 24 ini. Ya. Fa'in, maka jika, ya, lam, kamu tidak akan, gitu ya, taf'alu, bisa menghadirkan atau bisa mengerjakan, ya, walan taf'alu, dan kau tidak mungkin bisa melakukannya, gitu. Jadi ini udah dikasih lam, dikasih lan, ya, maka ini satu hal yang muskil orang bisa mengerjakan. Maka kemudian fattakun nar, maka di fa-nya fa, maka itaku ini takutlah kepada Allah, itaku takwa, ya, itaku. Nah di sini itakun nar, ya, takutlah kepada api neraka. Allati yang, karena tadi yang saya bilang kalau alladzi menjadi muzakkar, kalau karena ini narnya adalah muannas, kemudian menjadi diiringi dengan yang mengikutinya dengan muannas juga. Wakuduha, ya, wakuduha, yang bahan bakarnya kira-kira, ya, nas wal hijarah, manusia dan batu yang tadi dijelaskan. Uiddat lil kafirin, yang disediakan, ya, untuk orang yang kufur atau menutup dirinya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tayyib, wallahu alam. So, mudah-mudahan beda tafsir yang kita pahami sama-sama adalah bagian yang membuat kita menjadi makin takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kita makin cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga makin memahami bahwa apa yang Allah SWT inginkan dari kita adalah bagian yang tidak bisa kita main-main dengan memahaminya. Jadi sekali lagi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa in lam taf'alu, ya, jika kamu tidak mampu membuatnya, ya, faal atau fiil itu mengerjakannya. Kalau ini mengerjakan apa? Mendatangkan, ya, yang di 23-nya, ya, fa'tu bisuratin, datangkan satu surat, ya.
Kemudian dikatakan panggillah wada'u syuhada'akum. Ya, panggillah orang-orang untuk bikin itu. Maka tidak akan pernah bisa dilakukan di ayat 23-nya. Maka dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratim min mislih wa da'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Jadi kalau memang benar mereka silakan aja. Gitu. Dan itu tidak mungkin dibantah oleh Allah SWT. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Dan ini disebut maka takutlah kepada api neraka waquduhan nar nas wal hijarah, dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu, uiddat lil kafirin. Baik, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan atau ada yang mau dibahas berkait dengan ayat ini? Monggo, silakan. Kalau tidak ada, kita langsung murajaah. Ada, Bapak Ibu? Saya silakan dulu ke Ustaz Khalis. Tafadhal Mas Ustaz. Baik, alhamdulillah, syukur jazakallah khairan. Sadi di pagi ini tadi sudah membahas ya tentang surat Al-Baqarah di ayat 24. Alhamdulillah kita sudah dibimbing, diajak untuk membuka beberapa tafsir yang tadi sudah ada, dan alhamdulillah dimudahkan kita dengan kemajuan teknologi kita. Tidak perlu harus membaca kitab satu persatu ya, memang itu berjilid-jilid kitabnya ya, tapi sudah disajikan dengan mudah, dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak lagi membuka tafsirnya gitu ya, karena Betul. klik ayatnya kemudian di tafsir web itu sudah muncul beberapa tafsir dari para ulama, maupun ulama klasik ya, maupun ulama mutakhirin yang terkini, dan alhamdulillah syukurlah sudah tadi disajikan, dibacakan oleh guru kita. Baik jemaah, biasanya masing-masing diberi kesempatan saja untuk Iya, membaca, kemudian menangkap sedikit gitu apa namanya intisari iya. atau Menerjemahkan dulu, Ustaz. ya, diterjemahkan. Menerjemahkan dulu, terus kemudian memaknai apa yang difahami oleh masing-masing kita. Karena masing-masing orang punya referensi yang beda-beda. Baik, dan ini penting kita melatih untuk sama-sama bisa memahamkan ya diri kita, dan nanti juga bisa menyampaikannya pemahaman itu kepada minimal keluarga kita, anak-anak kita. Nah, Itu yang sangat sahih. dalam program Iqra Al-Quran ini kita diajak untuk bisa menangkap sendiri, tidak hanya disuapin oleh para guru kita, tapi kita sendiri yang berinisiatif untuk mencari banyak bahan gitu ya, untuk sama-sama menangkap intisari atau makna yang ada dalam ayat-ayat tersebut. Ya. Baik, silakan jemaah, saatnya kita untuk berbagi dengan cara Rahmat. membacakan, kemudian juga menangkap hikmah apa yang didapatkan oleh masing-masing individu gitu ya. Silakan, ada yang mau memulai? Tafadhali, masykurah. Afwan Ude, aku baru Ya, ikut. oke. Maksudnya gimana jadinya? Jadi, Diulang ya? ya, silahkan dibaca, kemudian kita terjemah, kemudian ditangkap maknanya. Menurut kita ayat ini apa? Tapi memang ini program memang ngurut ya dari mulai awal. Karena kalau kita perhatikan Al-Baqarah itu pertama bicara tentang orang takwa, Iya. kemudian bicara tentang orang munafik, kemudian orang kafir, dan itu ngurut. Gitu. Ada berapa ayat yang berkaitan, ada berapa ayat berkaitan. Ketika diputus sama Allah SWT, ternyata ngomongin orang munafik. Potong lagi ngomongin orang kafir. Dan sekarang kita sampai kepada bagian orang-orang kafir kalau dibaca dari ayat 23-nya sebetulnya. Ini kaitannya dengan ayat 23-nya. Begitu. Silakan Bu Vivi, Jadi apa dulu nih langsung Iya, arti dibaca dulu. kata ya? dibaca ayatnya, Ya, dibaca terjemahannya. ayatnya, kemudian diterjemahkan, kemudian dimaknai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walam taf'alu walan taf'alu fattakun nar. Fattakun naro lati waquduhan nasu wal hijarah. Uiddat lil kafirin.
Baik. Langsung diterjemah ya. Iya. Perkata aja dulu. Fa, Fa apa, in apa, fa, lam apa. fa maka, Ya, in jika, iya. lam tidak, Mm-mm. taf'alu kalian kerjakan, Iya, walan dan tidak akan, iya, taf'alu kalian kerjakan, iya, fattaku maka takutlah kalian, iya, annar api neraka, iya. alat yang Mm-mm. waquduha bahan bakarnya, annas Iya, manusia, iya, wal hijarah dan iya, batu. iya. Uiddat yang disediakan lil kafirin bagi orang-orang kafir. Baik. Apa makna yang terkandung di ayat ini menurut Bu Vivi? Eh, kalau bersambung dari ayat 23, kalau ayat 23 kan Allah bilang, kalau kamu ini cobalah buat satu surat yang semisalnya, Ya, seperti itu. Nah, di 24 itu dijelaskan lagi, ditegaskan lagi, kita nggak akan bisa membuat ya, satu ayat, satu huruf pun semisalnya ya, sesuai dengan Al-Quran. Itu ya. sih. Terus eh, bagi orang-orang kafir itu ya takutlah terhadap api neraka yang terbuat dari Iya. manusia dan batu yang disediakan untuk orang-orang kafir. Masya Allah. Barakallah. Yang lain silakan. Boleh, Ude. Mangga, Tenadia. Ya, habis Tenadia, Mbak Yuni, Siap, Dek. silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي Iya, وقودها nar itu agak panjang ya, Teh, punten. Fattakun nar. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة Baik, أعدت للكافرين iya. Tarjim? Fa'ilam, dan jika kamu tidak bisa taf'alu, maka tidak bisa mengerjakan, Ya, walan tak akan bisa, ya, taf'alu niscaya kamu tidak akan bisa, fattaku takutlah, maka takutlah, narollati kepada api neraka, ini muannas, ya, wakuduha bahan bakarnya, nasu manusia, wal hijarah batu, dan ya, bebatuan, uidat lil kafirin, ya. untuk orang Uiddat. yang kufur. Ya. Baik, Maknanya terkait dengan dari ayat 23, jika orang kafir itu tidak bisa membuat satu surat semisal dengan Al-Quran, dan memang mereka tidak akan pernah mampu, mereka disuruh untuk takut kepada api neraka atau azab Allah yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan bebatuan. ya. Sadaqallahul-azim. Masya Allah. Barakallah. Mbak Yuni silakan. Kamu, Dek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun narallati waquduhan nas wal hijarah u'iddat lil Ya kafirin. Allah, mumtaz. Tarjim? Fa'ilam, maka jika tidak mampu, taf'alu, kalian membuatnya, ini fi'il mudhari, Ya, walau tidak akan, taf'alu, kalian mampu, ini juga fi'il mudhari, fattakun, maka takutlah kalian, ittaqun sebagai ini fi'il amar ya udah, ya, an-narollati, api neraka yang an-nar sebagai maf'ulun bih dari fattakun, waquduhan nas, bahan bakarnya manusia,
Ya. Waquduhan nas, quduhan sebagai mubtada, nasnya sebagai khobar, wal hijarah dan batu. Uiddat lil kafirin, uiddat yang disediakan, ini fi'il madhi, lil kafirin bagi orang-orang kafir. Ya. Ayat ini merupakan tantangan dan sekaligus ancaman kepada orang-orang kafir bahwa manusia itu tidak mampu menandingin Al-Quran. Dan mereka pun pasti tidak akan mampu, maka mereka hendaklah takut kepada Allah dan akan azab neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu Ya. yang sangat panas. Apa tadi batu belerang ya Ude, Ya, yang batu hitam belerang, dan betul. sangat panas. Baik. Alas Ude, jazakallah Barakallah. khair, Wa barakallah kadzalik. fiik. Barakallah fiik. Silakan, Saya udah. Mangga. Mbak Ina, Ya. silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'ilam taf'alu wa lam taf'alu fattakun narallati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Baik. Fa'in maka jika lamnya tidak, taf'alu kalian kerjakan, walan dan tidak akan pernah, Ya. taf'alu kalian kerjakan, fataku misal katanya dari ittaku, maka takutlah kalian annar api neraka, Ya. allati yang waquduha bahan bakarnya annas manusia, wal hijarah dan batu. Uiddat yang disediakan lil kafirin bagi Baik. orang-orang kafir. Ayat ini merupakan penegasan terhadap tantangan Allah di ayat sebelumnya kepada orang-orang kafir untuk membuat ayat yang semisal Al-Quran. Oke. Karena Allah sudah tahu bahwa mereka tidak mampu dan tidak akan pernah mampu membuatnya. Ya. Dan selanjutnya Allah memperingatkan mereka jika mereka tidak mampu membuatnya, namun mereka tetap ragu akan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, Barangkali. maka Allah mengancam mereka dengan api neraka Ya. yang bahan bakarnya dari batu dan manusia. Mereka itu Masya sendiri Allah. yang juga akan menjadi bahan bakar. Ya. Gitu. Masya Syukur. Allah. Barakallah. Uni Yuni, tafadhali, masyaallah. Ya udah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam taf'alu wa la taf'alu fattaqun narallati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Fa illam taf'alu, maka jika kalian tidak mampu melakukan, walan taf'alu dan tidak akan kalian mampu melakukan, fattakun naro, maka takutlah kalian kepada api neraka, allati waquduhan yang bahan bakarnya annasu manusia, wal hijarah dan batu-batu. Uiddat lil kafirin, yang sediakan bagi orang-orang kafir. Ayat ini menjelaskan apa ya jelasnya, bentar deh. Ya. Tantangan Allah kepada orang-orang kafir yang tidak mau, yang di ayat 23 itu mereka menolak kebenaran. Ya. Kebenaran Al-Quran yang datang dari Rasulullah. Lalu Allah bilang, ya udah kamu bikin satu surat. Ternyata mereka pun nggak mampu kayak gitu. Dan tidak akan pernah mampu. Iya. Dan tidak akan pernah mampu. Maka ya takutlah kamu akan api neraka. Ya jadi neraka itu disiapkan bagi manusia. Ya. Dan batu disediakan bagi orang-orang kafir. Pokoknya neraka itu disiapkan bagi orang-orang kafir. Nana pengen nanya udah. Ya, silakan. Kenapa di sini fataku itu kan biasanya Takwa.
bertakwa ya. Kenapa Ya, di sini fatakun? Ya iya. begitu, begitu ya. Manitaqo. Jadi takwa, takut bisa dimaknai dengan takut. Takwa itu menghadirkan ketakutan kepada Allah dan sekaligus kita menjalankan perintahnya. Artinya gini, ada satu hadis yang riwayat Muslim, Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang yang bermajelis menyebutkan ayat-ayat Allah, maka malaikat-malaikat rahmat akan membentangkan sayapnya di majelis itu sampai petala langit yang pertama. Kemudian setelah selesai kita baca kafarat majelis, maka mereka melapor kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah yang maha tahu mereka datang dari mana, bertanya kepada mereka, kalian datang dari mana? Kami dari majelis di mana orang membaca Al-Quran dan membahas tafsirnya. Kemudian dikasih pertanyaan lagi sama Allah SWT. Apa yang mereka inginkan? Mereka mohon ampunanmu. Aku sudah ampuni. Gitu kata Allah. Terus kemudian apalagi yang mereka minta? Kemudian para malaikat ini menyatakan mereka minta surga kepadamu. Allah balik tanya, memangnya mereka sudah tahu surga kayak apa? Malaikat bilang, nggak tahu mereka. Allah balik negesin lagi. Seandainya mereka tahu surga itu kayak apa, maka malaikat bergumam, pasti mereka lebih ngotot ya Allah ya, untuk bisa dapetin surga. Nah, di kali yang kedua, Allah SWT bertanya, terus apa lagi yang mereka minta? Mereka minta dijauhkan dari neraka ya Allah. Artinya ketika kita membaca Fattakun nar, takutlah kepada nar. Kemudian Allah SWT menyatakan di hadis itu, emangnya mereka tahu neraka kayak apa? Kata malaikat, nggak tahu mereka. Nggak punya pengetahuan tentang itu. Di hadis yang lain, Rasulullah SAW menyatakan, apapun yang kalian bayangkan tentang surga dan neraka nggak seperti itu karena nggak pernah terbayang di kepala manusia. Maka Allah SWT bertanya, memangnya mereka sudah tahu neraka? Mereka nggak tahu apa-apa tentang neraka, kata malaikat. Maka Allah menyatakan, seandainya mereka tahu neraka seperti apa. Dan malaikat langsung menegaskan bahwa pasti mereka lebih ngotot dari itu ya Allah. Artinya, rasa takut dengan konteks takwa tadi itu sebetulnya bisa disejajarkan. Takwa itu sama dengan takut. Jadi dalam konteks tertentu dia bisa takut, dia bisa bertakwa dalam konteks yang lain. Contoh, kalau saya bilang syukran, Uni bilang apa jawabnya? Afwan. Afwan. Terus saya bilang, Afwan Uni. Beda nggak Afwan yang anti bilang sama Afwan yang aneh bilang? Oh, beda. Nah, kan di situ loh, Afwan yang mana ini? Kan gitu jadinya. Tapi beda konteks itu menyebabkan kata Afwan bisa bermakna berbeda. Iya, iya. Gitu. Wallahu a'lam. Bentar udah, yang Ya. An-Nar itu. Ini Nahwana karena ini juga ya, nggak begitu ngerti. Ya. Itu biasanya tuh kan kalau misalnya dia dihukum apa muannas itu kan karena banyak kayak gitu kan. An-Narul tuh berarti banyak ya. Rakaat. Bukan. An-Nar itu memang sifatnya muannas dia. Muannas. Feminin. Oh Ya. gitu. Ya. Surga juga feminin. Oh iya, kenapa ya Iya. itu dia? Itu ahli bahasa tuh yang paham tuh. Oh, Anda iya. bukan ahli bahasa. Saya gini, dalam bab ini saya tidak mementingkan kaidah makhrijul huruf musi yang kayak apa banget, tapi saya lebih fokus kepada bagaimana kita memahami bahwa ayat itu bermakna seperti ini. Jadi saya nggak mau kita sibuk dengan ini ain kurang apa nanti taknya itu mesti hamas. Saya nggak mau ribut sama itu. Jadi saya nggak mau ribet sama makhrijul huruf. Kadang-kadang orang sibuk sama makhrijul huruf tapi pemanaannya nggak diperhatiin. Cuman bagus di bacaan tapi nggak paham isinya apa. Buat saya itu lebih mengkhawatirkan. Iya benar-benar. Ya syukuran udah. Afwan, barakallah. Yang lain kalau mau coba silakan. Anda udah. Saya udah. Habis Mbak Sarah, Mbak Ati ya. Ya udah. Ya Tafadhol. udah.
Oke, habis itu A'u- Mbak Ai ya. Sarah enggak? A'udzu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattakun narol lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Baik. Fa illam taf'alu, maka jika kamu tidak mengerjakan, Ya. walan taf'alu, maka dan tidak dikerjakan, fattakunar, maka takutlah api neraka, allati yang waquduhan nas, bahan bakarnya manusia, wal hijaroh dan batu. Ya. Uiddat lil kafirin, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Baik. Ayat ini ancaman sekaligus penegasan terhadap ayat 23 bahwa tidak Ahsan. ada yang bisa dan tidak akan ada yang pernah bisa semisal ayat Al-Qur'an yang Allah berikan, yang Allah ciptakan, siapapun tidak akan ada yang bisa terhadap siapapun itu orang kafir. Ya. Yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Udah Ya. asik udah. Ya. Ini mengenai hope lagi Hmm. udah. Karena melihat ayat ini sudah diancam sama Allah, waquduhan nas, bahan bakarnya manusia. Ya. Berarti hope itu hanya diberikan kepada orang Islam aja, atau karena melihat dari ayat ini ya udah ya. Apa gimana itu rasa hope itu? Justru ini khaufnya diberikan kepada orang-orang kafir. Takutlah kalian. Tapi pendekatan khaufnya dengan kata fatakun nar. Maka takutlah kamu terhadap neraka. Khaufnya dimunculkan di situ. Jadi dengan kata-kata fatakun nar, artinya gini. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Kalau kamu nggak bisa dan kamu nggak akan bisa menghadirkan surat itu. Fatakun nar, takutlah terhadap neraka. Artinya munculkan khaufmu. Dan itu buat orang kafir justru. Karena kita kan tidak punya keraguan tentang itu. Kalau kita balik lagi ke ayat 3-nya, dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang meyakini yang gaib. Gitu. Maka dikatakan bahwa alif lam mim dari kal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kita muttaqin, kita nggak ada keraguan dalam ayat-ayat itu. Bukan kita yang dimaksud. Wallahu alam. Gitu teh. Zakar udah. Maka dari barakallah. Mbak Ati, monggo silakan siap-siap Mbak Ai. Ya udah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in lam taf'alu falan taf'alu fattaqun nar Benar. fattaqun nar allati waquduhan nasu wal hijarah Ya. uiddat lil kafirin. Uiddat. Ada tasdid ya dia. Iya. Uiddat lil kafirin. Baik. Fa in lam jika kamu taf'alu, jika kamu tidak mampu membuatnya, falang taf'alu, dan pasti tidak akan mampu, Ya. fattakunar, maka takutlah kalian akan api neraka. Allati waquduha, yang bahan bakarnya nasu, manusia, wal hijaroh, dan Ya. batu. Uiddat lil kafirin, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Baik. Jadi ayat ini kelanjutan dari 23 yang merupakan tantangan Allah kepada orang-orang kafir. Ya. Di 23-nya untuk membuat satu ayat pun. Dan ayat surat ke-24 ini merupakan ayat ke-24 ini merupakan peringatan bagi mereka bahwa kamu tuh sudah pasti nggak mampu gitu. Ya. Maka takutlah akan ancamannya kepada api neraka. Begitu deh. Baik, barakallah. Baik, Afwan, barakallah. Baik, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Mbak Reni habis ini siap-siap ya. Lanjut. Lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narallati waquduhan nasu wal hijarah Bagus. uiddat lil kafirin. Gas. Fa'in maka jika lam tidak taf'alu kamu mampu membuatnya, walan dan tidak akan pernah taf'alu kamu mampu membuatnya, fattaku maka takutlah kalian annar api neraka allati yang waquduha bahan bakar api neraka, bahan bakarnya api neraka itu annas manusia wal hijarah dan batu uiddat yang disediakan lil kafirin bagi orang-orang kafir. Ayat ini merupakan kelanjutan ayat 23 di mana Allah menantang orang-orang kafir untuk membuat satu surah yang semisal dengan Al-Quran. Dan Allah memastikan bahwa manusia tidak akan mampu membuatnya. Ya. Lalu mengancam orang-orang kafir tersebut dengan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Today. Afwan, barakallah. Mbak Reni silakan. Baik, adik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narallati waquduhan nasu wal hijarah Bagus. uiddat lil Masya Allah. kafirin. Tas. Tarjim. Fa'in maka jika lam tidak taf'alu kalian mampu membuat, walan dan tidak akan taf'alu kalian mampu, wattaqu maka takutlah kalian annara dengan api neraka allati yang waquduha bahan bakarnya annas dari manusia wal hijarah dan batu. Ya. Uiddat disediakan lil kafirin bagi orang-orang yang kafir. Ya. Ayat ini maksudnya kan sebelumnya kan di ayat sebelumnya Allah tuh menantang orang-orang kafir untuk membuat satu surat semisal dengan Al-Quran. Nah Ya. di ayat ini Allah tuh bilang nggak bakalan bisa, nggak mungkin bisa, pasti nggak bisa, pasti nggak mampu deh gitu. Ya. Maka takutlah kepada api neraka yang bahan bakarnya itu dari manusia dan batu yang disediakan Allah bagi orang-orang kafir. Itu deh. Insyaallah. Barakallah. Kameli silakan. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dicoba ya, Ude. Enggak, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun narallati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Maka ilam jika kalian taf'alu tidak dapat melakukannya. Ya. Walam taf'alu dan pasti kalian tidak dapat melakukannya. Betul. Fattaku maka takutlah kalian annar pada api neraka alati waquduha yang bahan bakarnya annas manusia wal hijarah dan bebatuan uiddat yang disediakan lil kafirin bagi orang-orang kafir. Insyaallah. Ya, yang coba saya pahami bahwa ayat 24 ini sangat berkaitan dengan ayat 23. Betul. Bahwa
ayat ini adalah ditujukan khusus bagi orang-orang kafir yang masih meragukan Al-Quran. Allah menyatakan bahwa coba buatlah satu ayat saja yang semisal dengan Al-Quran gitu. Nah di 24 ini lebih ditegaskan bahwa kamu tuh tidak akan pernah bisa dan pasti tidak akan mampu membuatnya gitu. Dan ancamannya adalah jika memang masih seperti itu, masih meragukan, maka takutlah kamu akan api neraka, yang api neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Barakallah. Wa fiik barakallah, jazakallah Terima khair. kasih. Tadi siapa di belakang Mbak Meli? Ada yang ngacung kok dicopot lagi? Siapa tadi ya? Ina Ustaz. Teh nama ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun narallati waquduhan nasu wal hijarah u'iddat lil kafirin. Wa ilam, maka jika tidak, taf'alu, kalian orang-orang kafir dapat menghadirkan, walan dan tidak akan pernah dapat bisa, taf'alu, kalian mengerjakannya, fattakunar, maka takutlah kalian pada api neraka. Allati waquduha, yang bahan bakarnya annas manusia, wal hijaroh dan batu, uiddat yang disediakan lil kafirin, bagi orang-orang kafir. Makna dari ayat ini mempertegas perkataan Allah terhadap ayat 23 bahwa orang-orang kafir itu memang tidak akan pernah mampu menandingi Allah dalam membuat surat seminimal pun 3 ayat, dan mereka tidak akan pernah dapat, bahwa orang kafir itu memang sungguh tidak pernah bisa. Maka kalian orang-orang kafir takutlah terhadap api neraka yang bahan bakarnya terdiri manusia dan batu, dan memang neraka dengan bahan bakar manusia dan batu itu khusus disediakan oleh Allah bagi orang-orang kafir. Insyaallah. Syukran Ustaz. Afwan, barakallah. Mbak Lila mau coba? Ya. Silakan. Siap-siap habis ini Teh Nina kalau mau berkenan, kayak salah jam 7 saya harus undur diri karena ada meeting yang lain. Baik. Baik. Mbak Lila, Teh Nina, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa illam taf'alu wa lam taf'alu wattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Fa in, maka jika, lam tidak akan, taf'alu kalian kerjakan atau membuat, walang taf'alu dan tidak akan mampu mengerjakannya, fattaqun nar, maka takutlah kalian kepada dengan api neraka, allati waquduha, allati yang bahan bakarnya annas manusia, wal hijarah dan bebatuan, uiddat dan yang disediakan lil kafirin, bagi orang-orang kafir. Ya. Ayat ini lanjutan dari ayat sebelumnya, yaitu yang Allah memberi peringatan kepada kaum kafirin untuk membuat satu surat yang semisal Al-Quran, dan mereka tidak akan mampu membuatnya, dan Allah pun tidak akan memberi kemampuan kepada mereka. Maka Allah memberi peringatan kepada mereka untuk takut pada siksaan api neraka yang bahan bakunya terdiri dari manusia dan bebatuan. Dan itu dipersembahkan untuk orang-orang kafir. Masya Allah. Atlas bernotis. Apa tadi? Ustazah Nina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Maka jika lam tidak taf'alu kamu kerjakan walan dan tidak akan pernah taf'alu kalian bisa mengerjakan fattaqu maka baiknya takutlah akan api neraka allati yang waquduha yang dinyalakan dia dengan annasu manusia wal hijaratu dan bebatuan uidat yang memang disediakan lil bagi kafirin orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir. Maka jika sudah nyata tidak sanggup menandingi Al-Quran dan memang selamanya kamu tidak akan sanggup, baik diksi, tatanan kata, atau makna yang terkandung di dalamnya, maka sudahi saja pertentangan dan keraguan itu. Karena jika engkau teruskan keraguan itu, jika kebenaran yang telah diakui oleh kedalaman kalbumu masih saja engkau nafikan, dan tantangan Allah ternyata tak sanggup engkau tunaikan, namun kekufuran dilanjutkan juga, apalagi yang pantas bagimu selain ancaman neraka yang ia dinyalakan dengan bahan bakar manusia-manusia yang memilih jalan sesat dan bebatuan yang memang reserved for those who are covered themselves for all the blessings and guidance. Jazakallah khair Ustaz. Wa katarik barakallah. Insyaallah. Insyaallah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sama-sama kita baca dan kemudian kita berusaha mentarjim ya. Upayakan tidak baca tafsirnya ya, tapi kita memahami kata perkataannya. Yuk, sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah kafirin. Maka jika engkau tidak sanggup menghadirkan surat-surat atau ayat yang sebisal Al-Quran, dan kamu pasti tidak akan bisa menghadirkannya, maka bertakutlah kepada Allah dengan api nerakanya yang menyiksa, yang bahan bakarnya dari manusia dan bebatu, yang khusus disediakan buat orang-orang yang kafir seperti kalian. Kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Billahi bisabil haq. Akhirat da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Anallahu binuril Quran insyaallah. Kita mudah-mudahan senantiasa disinari oleh Allah SWT dengan sinar Quran. Jangan pernah tinggalkan Zoom ini sebelum kita selesai membaca Khatmul Quran yang dibawakan oleh Tuan Guru Suparman Fajar. Saya serahkan kembali kepada Ustaz Khalis Bakri. Tafadhol masykuran Ustaz. Ana yang undur diri. Alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan. Ustaz Dodi Al-Jamari yang menemani kita 1 jam lebih ya untuk sama-sama mengkaji Al-Quran Karim dan sebuah hadis Nabi SAW yang kan adalah suatu kaum yang duduk di majlis ilmu, kemudian yatluna kitabullah wa yatadarrusuna bainahum, dan orang-orang di dalam majlis ilmu itu adalah mentadarusi Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, membaca Al-Quran. Maka dalam hadis itu disebutkan Allah akan turunkan sakinah, kemudian Allah turunkan rahmat, dikelilingi oleh rahmat, dan juga para malaikat mengelilingi. Dan yang menarik disebutkan juga dalam akhir hadis tersebut, wa yadhkuruhum man fi man indah, dan Allah menyebut-nyebut orang-orang yang ada dalam majlis ilmu kepada para penduduk langit. Kemudian kita lah termasuk orang-orang yang disebut-sebut oleh Allah dalam
karena kajian ilmu kita, karena terus kita istiqomah dalam majelis ilmu, dan dalam hadis lain disebutkan para malaikat memohonkan ampunan untuk kita semua. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.